Salah satu pihak yang melaporkan pengamat politik, Roky Gerung, ke polisi akan mencabut laporannya soal dugaan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks terkait pernyataan "bajingan tolol". Pelapor itu adalah perwakilan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHARDPP PDIP, Johannes Oberlin L. Tobing, yang melaporkan Roky ke Bareskrim Polri pada Agustus tahun 2023 lalu. Adapun alasan Johannes hendak mencabut laporannya itu karena dia menganggap pernyataan Roky Gerung terkait Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu sudah terbukti kebenarannya. "Saya putuskan untuk mencabut laporan. Apa yang disampaikan saudara Roky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga. Setelah saya timbang dengan jernih, akhir-akhir ini saya melihat Presiden Jokowi sudah berubah," kata Johannes kepada wartawan, Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Johannes menilai saat ini Jokowi memimpin negara sudah tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Dia menuding cara kepemimpinan Jokowi saat ini lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga. Apalagi setelah melihat keputusan MK, terbukti Paman Usman diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. "Ini di luar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalangkan segala cara untuk ambisi berkuasa," ungkapnya. Atas hal itu, Johannes mengaku telah mempersiapkan untuk segera mencabut laporan terhadap Roky Gerung di Bareskrim tersebut. Dalam hal ini, Johannes menegaskan keputusan pencabutan laporan ini atas inisiatif pribadi, bukan partai. "Bukan perintah pimpinan. Saya pelapor atas nama pribadi, saya putuskan untuk mencabut. Segala persiapan permohonan surat sedang saya siapkan untuk saya serahkan kepada penyidik," jelasnya. Meski begitu, masih ada 25 laporan lainnya kepada Roky Gerung dari sejumlah polda di seluruh Indonesia yang masih diusut. Sementara itu, Tribunnews.com sudah mencoba menginformasi soal rencana pencabutan laporan tersebut ke pihak Bareskrim Polri, namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada respon soal hal tersebut. Polemik pernyataan Roky Gerung. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih ke China buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi satu ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak mikirin nasib kita. Itu baji **an yang tol **, kata Roky Gerung. Oleh sebagian warganet, ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Video lengkap pidato Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu juga diunggah di channel resmi Roky Gerung, Roky Gerung Official. Roky Gerung menyampaikan pidato itu dalam sebuah acara organisasi buruh. Berdasarkan backdrop yang terpasang, acara itu berlangsung pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini, ucapan tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri. Roky sendiri sudah diperiksa sebanyak 2 kali pada tahap penyelidikan sebagai terlapor. Dalam hal ini, Jokowi sendiri tidak mau ambil pusing dengan pernyataan pengamat politik Roky Gerung yang dinilai telah menghina dirinya. Menurut Presiden hal itu adalah permasalahan kecil, sementara ia ingin fokus bekerja saja. "Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja," kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini saya lihat sudah berubah nih. Sudah berubah, jadi saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Di beberapa berita-berita di media di internasional itu, ini sudah
Pak Joko Widodo ini kan sudah disebut sebagai perusak demokrasi hari ini. Jadi ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara oligarki, nah ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Bertemu kembali bersama dengan saya Nila Irdah, Tribuners, dalam program Tribun News on Focus. Tribuners, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR DPP PDI Perjuangan rencananya akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Laporan ini diketahui terkait kasus ujaran kebencian dan juga penyebaran hoaks pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dilaporkan karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Untuk mengetahui apa alasan sebenarnya pencabutan laporan ini dilakukan, saya sudah tersambung bersama dengan tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR DPP PDIP, ada Bang Johannes Oberlin Tobing di sambungan Zoom. Bang Johannes, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Johannes? Ya, kabar baik Mbak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bang Johannes. Ini posisi sedang di Kuala Lumpur, tapi menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Terima kasih sekali Bang Johannes. Ini saya mau konfirmasi beberapa hal terkait rencana pencabutan laporan begitu ya terhadap Rocky Gerung atas sebelumnya statementnya yang diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Apa sebenarnya alasan pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung ini Bang Johannes? Ya, terima kasih Mbak. Karena tapi saya cerita dulu mengenai status bahwa perkara yang tengah dilakukan di Bareskrim Mabes Polri di Bidum itu saya sudah diperiksa untuk sebagai pelapor dalam status di tingkat penyidikan. Nah, jadi saya sudah melihat bahwa laporan yang sudah kita lakukan itu tetap berjalan dengan baik. Bahkan saya sebagai pelapor sudah diperiksa, bahkan semua dari otoritas yang ada yang menyangkut masalah pelaporan itu semua juga sudah selesai diperiksa. Maka saya kira memang di saat ini Polri cukup bekerja profesional dengan baik. Maka saya sudah dilaporkan itu sudah tingkat penyidikan. Rasanya kalau tidak halangan mungkin akhir-akhir bulan ini mungkin statusnya peningkatan lebih dalam, mungkin menjadi status tersangka itu mungkin sudah akan terjadi ya gitu. Nah itu saya sampaikan dulu. Artinya nanti dikirain ini tidak berjalan prosesnya. Nah jadi polisi sangat profesional untuk menjalankan tugasnya. Maka kemudian pertanyaannya kenapa dicabut? Karena tentu saya sebagai pelapor, jadi saya putuskan sebagai inisiatif diri pribadi saya sebagai pelapor untuk mencabut laporan itu, Mbak, gitu. Inisiatif pribadi artinya mungkin bisa sekaligus menjadi penegasan, Bang Johannes, ini keputusan mencabut laporan tidak ada sebelumnya pertimbangan juga dari internal PDI Perjuangan dan ini murni dilakukan oleh Bang Johannes atas keputusan pribadi seperti itu? Ya, dari awal juga memang kan saya memang di tim hukum DPP PDI Perjuangan. Dari awal ini juga saya laporkan. Itu juga tidak ada perintah, ada komando dari pimpinan. Jadi memang inisiatif juga melaporkan secara pribadi. Maka kemudian melihat situasi akhir-akhir yang belakangan ini, saya putuskan juga untuk mencabut laporan itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, ya saya punya alasan. Nah, alasan yang pertama, bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini, saya lihat sudah berubah nih. Sudah berubah. Jadi saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Kenapa demikian? Karena saya melihat ketika ada sesuatu hal pelanggaran hukum yang salah di Mahkamah Konstitusi, ketika bagaimana anaknya Gibran itu bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas-jelas itu telah mencederai demokrasi, bahwa itu telah melanggar hukum, yang seharusnya tidak lolos menjadi lolos, kan gitu ya. Nah, kemudian, karena ini sudah menjadi lolos,
Nah, saya lihat Pak Presiden ini sudah tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini. Nah, cenderung patut diduga dia lebih konsen untuk memenangkan pertarungan pilpres untuk anaknya tahun depan. Nah, terus ya gimana Mbak? Silahkan dilanjutkan Bang Yohanes. Nah, jadi saya coba pertimbangkan pelan-pelan, saya coba pikir dengan jernih, cukup dengan tenang. Lama-lama saya berpikir, loh ini semua yang dibicarakan Rocky Gerung ini, saya pikir lama-lama ini jadi benar juga, saya pikir ini, ya kan? Nah, kok sesuatu hal yang harusnya di luar akal sehat saya, kenapa kok ini bisa sampai terjadi semuanya kan? Nah, maka oleh karena dengan alasan itu, ya saya putuskan untuk mencabut laporan itu. Segala bukti-bukti segala permohonan, surat permohonan untuk meminta kepada penyidik ini sudah saya siapkan suratnya yang segera akan kita sampaikan ke Bareskrim Mabes Polri. Oke, salah satu pertimbangannya menyoal dinamika yang terjadi sejak putusan MK dan lain sebagainya. Ini rencananya nantinya tahapan pencabutan laporan ini akan dilaksanakan kapan setelah berkas-berkasnya lengkap, Bang Yohanes? Segera minggu ini saya akan serahkan ke penyidik. Saya kira kita tidak perlu berlama-lama. Kita dengan akal sehat, kita dengan kesadaran sendiri, saya cabut laporannya. Dan melihat perkembangan situasi politik yang hari ini, saya berpikir dengan tenang bahwa akal sehat kita ini tengah dirampok hari ini dengan situasi yang ada sekarang ini. Jadi saya tidak bisa bayangkan, karena ini juga di luar akal sehat saya, kenapa kok Pak Presiden Jokowi ini sekarang jadi berubah, tidak seperti dulu lagi, kan gitu. Nah, rangkaian cerita yang ada mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, lahir anaknya menjadi calon wakil presiden, di sisi lain anaknya bisa menjadi ketua umum yang hitungan sekejap. Nah, ini saya lihat dinamika-dinamika yang sudah tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, jadi kenapa begitu? Ya tidak lain tidak bukan, ini yang dimunculkan, saya menanggap ini adalah dinasti politik yang tengah dibangun untuk kepentingan keluarga. Jadi kuat dugaan saya ini ambisi untuk berkuasa, ya. Jadi saya pertimbangkan dengan baik semua yang disampaikan saudara Rocky Gerung itu, saya kira itu menjadi pembenaran juga, menjadi benar juga, gitu loh alasannya. Baik, Bang Yohanes, ini untuk rencana pencabutan laporan sendiri yang berkaitan soal Rocky Gerung, apakah kemudian ada rencana untuk bisa bertemu secara langsung begitu dengan Rocky Gerung untuk berdiskusi atau dan lain sebagainya setelah pencabutan laporan dilaksanakan, Bang? Ya, saya kira perlu juga nanti untuk berdiskusi, karena mungkin perlu juga kita untuk ngobrol-ngobrol terkait ya soal bagaimana situasi politik ke depan. Ya, saya kira itu juga nggak ada yang salah ya untuk bisa ketemu dengan saudara Rocky Gerung, ya, gitu Mbak. Baik, Bang Yohanes, ini tadi di awal Bang Yohanes sudah menegaskan bahwa ini pelaporannya juga dilakukan atas pribadi Bang Yohanes, kemudian pencabutannya juga atas keinginan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan PDI Perjuangan. Namun di kondisi saat ini baru beberapa waktu lalu kan memang PDI concern juga untuk mengkritik Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Apakah situasi ini tidak kemudian berpotensi membuat publik juga menduga bahwa apa yang dilakukan Bang Yohanes ini juga ada sangkut pautnya dengan internal PDI begitu? Bang Yohanes bagaimana untuk menanggapi statement yang mungkin menyangkut pautkan keputusan Bang Yohanes ini dengan internal PDIP, Bang? Apa yang salah dengan itu rupanya, Mbak? Ada yang salah kah? Nah, kalau Presiden Pak Jokowi ini dia juga melakukan sikap, saya kira kita juga harus menghormati sikapnya, kan? Masa kalau dia bersikap seperti ini, lah terus kita punya sikap seperti ini, oh masa nggak boleh? Ya dong, jadi ini murni saya katakan, ini tidak ada urusannya dengan partai, memang dari sejak awal saya murni pribadi yang melapor. Coba dilihat itu laporannya atas nama pribadi itu, bukan atas nama partai. Nah, maka saya memutuskan mencabut. Jadi soal dengan adanya kegaduhan politik yang sudah tidak sehat ini hari ini salah satu alasan saya untuk mengambil sikap untuk mencabut laporan itu, gitu loh. Oke. Nah, jadi jangan dituding-tuding misalnya, ini kan sudah pecah kongsi nih, ini sudah ini. Saya kira publik bisa menilai. Jadi, nah kalau misalnya Pak Jokowi memutuskan untuk
membuat keputusan politik terhadap keputusan yang hari ini dia jalankan, ya kita juga punya keputusan politik juga yang harus bisa kita jalankan hari ini, gitu loh Mbak. Baik, Bang Yohanes, sedikit juga yang ingin saya perdalam adalah tadi Bang Yohanes mengatakan Presiden Jokowi yang sekarang ini sudah bukan Presiden Jokowi yang dulu lagi. Mungkin Bang Yohanes juga bisa menceritakan sosok Presiden Jokowi yang dulunya dikenal oleh Bang Yohanes ini seperti apa, sementara yang sekarang adalah yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bang Yohanes, ini adalah kepentingan pribadi untuk meloloskan sang putra menuju kursi nomor 2 di Republik ini, Bang. Ya sudah berubah saya lihat ya. Jujur, saya secara pribadi sangat mencintai beliau. Ya, dan ini memang sangat disayangkan kita seluruh tim yang kita punya dulu bagaimana untuk memenangkan beliau di 2014 sampai di 2019. Kita lihat semangat beliau untuk membangun bangsa dan negara itu, kita juga cukup puas dengan segala kinerja, dan saya nggak menutup kemungkinan kalau memang dalam pekerjaan yang telah dibangun selama ini cukup baik, ya saya juga harus gentle bilang itu memang baik. Dan sejarah mencatat itu. Dan seluruh dunia internasional mengakui itu bagaimana kinerja Pak Joko Widodo membangun bangsa dan negara ini. Tetapi di masa penghujung ini, sekarang bukan kita warga negara Indonesia ini, seluruh dunia juga melihat nih, memplototi. Hari ini yang katanya Pak Jokowi ini telah bekerja keras untuk membangun, hari ini juga sudah mungkin apa disebut sekarang, karena di beberapa berita-berita di media di internasional itu, ini sudah Pak Joko Widodo ini kan sudah disebut sebagai perusak demokrasi hari ini. Nah, jadi kenapa berubah? Ya gara alasan-alasan itu. Jadi ada begitu banyak rangkaian yang hari ini sungguh mengganggu hati pikiran kita sebagai kita orang-orang yang cerdas, ya. Bagaimana demokrasi ini betul-betul dirusak. Dan Pak Jokowi saya bilang kenapa berubah? Kalau dari awal semua media-media juga kita dipertontonkan bahwa anaknya ini belum cukup umur, ya, baru 2 tahun saja, ya, selalu bilang yang logis saja, kan gitu kan. Nah, kalau ditanya juga ke anaknya, bilang posisinya saya tunduk dan tegak lurus terhadap ketua umum. Nah, jadi sebentar ngomong A, besok sudah ngomong B. Nah, situasi-situasi yang tidak konsisten ini, ya saya juga berpikir apa seperti ini model-modelnya orang-orang yang harus memimpin bangsa dan negara ini ke depan, kan gitu ya. Nah, maka saya alasan-alasan itu yang saya sampaikan kalau Pak Joko Widodo ini sudah tidak Pak Joko Widodo yang dulu. Dia sudah berubah, karena kenapa berubah? Ya melihat situasi yang ada ini. Pergerakan-pergerakan yang secara masif, yang terstruktur, yang dilakukan, kita hanya melihat, kita bisa merasakan itu. Ya kan? Nah, jadi kok saya pikir kenapa kok harus melanggengkan kekuasaan dengan cara yang begitu? Kan kalau saya pribadi saya kira cukupkan setelah biarlah dulu jadi wali kota. Saya pun yakin selesai dari wali kota, saya pun yakin Mas Gibran itu bisa menjadi gubernur Jawa Tengah. Ya, menjadi gubernur Jawa Tengah, nanti bisa jadi menteri, bisa jadi calon presiden. Nah, saya kira kan tidak ada yang instan terjadi kan? Jadi saya kira untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini harus butuh banyak pengalaman, harus butuh banyak komitmen dan tanggung jawab. Nah, kalau diciptakan itu dilahirkan dengan cara yang instan, nah, dan kenapa juga bisa menjadi bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi yang harusnya tidak memenuhi persyaratan tapi diloloskan. Nah, itu pelanggaran hukum itu yang sampai hari ini memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Itu alasannya, Mbak. Oke, baik, Bang Yohanes. Ini kita sedikit melepaskan soal rencana pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung. Saya juga mohon izin untuk bisa mengonfirmasi beberapa hal, Bang, dan juga memintai komentar dari Bang Yohanes. Di antaranya ini kan kemarin juga kemudian menjadi sorotan adalah statement dari Bu Megawati dalam sebuah kesempatan yang juga mengatakan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi ini sudah layaknya pemerintahan di zaman Orde Baru. Apakah Bang Yohanes juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ketum PDIP ini, Bang? Ya, saya kira kita kan cita-cita reformasi ini apa, Mbak, dari dulu. Ya, zaman saya mahasiswa tahun 98 itu, ya kita kan sudah bersepakat nih bahwa kita harus cita-cita reformasi itu menghilangkan kepemimpinan ABRI. Jadi TNI harus lepas dari ABRI. Maka kita harus menghilangkan
kepemimpinan yang otoriter, yang oligarki. Kita harus menghilangkan yang namanya kolusi nepotisme, kan gitu kan? Ini cita-cita semangat kita reformasi. Nah, kalau sekarang yang satu anaknya jadi ketua umum partai, yang satu mantunya wali kota, nah sebentar lagi akan mau dicalonkan jadi gubernur, yang satu anaknya jadi calon wakil presiden. Ini apa namanya kalau bukan nepotisme? Kembali ke zaman dulu dong. Kembali ke zaman Orba dong. Sementara kita punya semangat cita-cita yang sama, agar bahwa nepotisme, bahwa kolusi dan korupsi itu memang harus kita singkirkan, kan itu cita-cita dan semangat reformasi yang kita bangun gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Bang Yohanes. Ini pertanyaan terakhir sekaligus menjadi closing statement dari Bang Yohanes. Apa harapan besar dari Bang Yohanes melihat dinamika politik saat ini yang memang dicederai dengan adanya putusan MK dan lain sebagainya, hingga tadi disampaikan sudah mirip dengan zaman Orde Baru, Bang? Silahkan. Nah, jadi harapan saya menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, kan, mari pergunakan akal sehat. Karena dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Jadi ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara oligarki, nah ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi nanti pergunakan akal sehat kita pada waktu kita nanti terjadi di 14 Februari tahun depan untuk pemilihan siapa yang pantas untuk kita pilih menjadi presiden berikutnya. Saya kira itu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Yohanes Oberlin Tobing. Ini adalah tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau DPP PDIP. Nanti rencananya dalam minggu ini akan diselesaikan ya Bang untuk pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung yang berlangsung di Barreskrim Polri. Bang Yohanes, terima kasih sekali atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, sama-sama Mbak. Selamat sore. Ya. Tribuners, demikian obrolan saya terkait rencana pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung di Barreskrim Polri. Nantikan obrolan lainnya hanya dalam program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salah satu pihak yang melaporkan pengamat politik, Rocky Gerung, ke polisi akan mencabut laporannya soal dugaan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks terkait pernyataan bajingan tolol. Pelapor itu adalah perwakilan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHA-RDPP PDIP, Johannes Oberlin L. Tobing, yang melaporkan Rocky ke Barreskrim Polri pada Agustus tahun 2023 lalu. Adapun alasan Yohanes hendak mencabut laporannya itu karena dia menganggap pernyataan Rocky Gerung terkait Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu sudah terbukti kebenarannya. Saya putuskan untuk mencabut laporan. Apa yang disampaikan saudara Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga. Setelah saya timbang dengan jernih, akhir-akhir ini saya melihat Presiden Jokowi sudah berubah, kata Yohanes kepada wartawan, Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Yohanes menilai saat ini Jokowi memimpin negara sudah tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Dia menuding cara kepemimpinan Jokowi saat ini lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga. Apalagi setelah melihat keputusan MK, terbukti Paman Usman diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini di luar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalangkan segala cara untuk ambisi berkuasa, ungkapnya. Atas hal itu, Yohanes mengaku telah mempersiapkan untuk segera mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Barreskrim tersebut. Dalam hal ini, Yohanes menegaskan keputusan pencabutan laporan ini atas inisiatif pribadi, bukan partai. Bukan perintah pimpinan. Saya pelapor atas nama pribadi, saya putuskan untuk mencabut. Segala persiapan permohonan surat sedang saya siapkan untuk saya serahkan kepada penyidik, jelasnya. Meski begitu, masih ada 25 laporan lainnya kepada Rocky Gerung dari sejumlah polda di seluruh Indonesia yang masih diusut. Sementara itu, Tribunnews.com sudah mencoba menginformasi soal rencana pencabutan laporan tersebut ke pihak Barreskrim Polri, namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada respon soal hal tersebut.
Polemik pernyataan Roky Gerung. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih ke China buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak mikirin nasib kita. Itu baji *an yang tol *, kata Roky Gerung. Oleh sebagian warganet, ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Video lengkap pidato Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu juga diunggah di channel resmi Roky Gerung Official. Roky Gerung menyampaikan pidato itu dalam sebuah acara organisasi buruh. Berdasarkan backdrop yang terpasang, acara itu berlangsung pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini, ucapan tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri. Roky sendiri sudah diperiksa sebanyak 2 kali pada tahap penyelidikan sebagai terlapor. Dalam hal ini, Jokowi sendiri tidak mau ambil pusing dengan pernyataan pengamat politik Roky Gerung yang dinilai telah menghina dirinya. Menurut Presiden hal itu adalah permasalahan kecil, sementara ia ingin fokus bekerja saja. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Bahwa saya lihat akhir-akhir ini Pak Presiden Joko Widodo ini saya lihat sudah berubah nih, sudah berubah. Jadi saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Di beberapa berita-berita di media di internasional itu, ini sudah Pak Joko Widodo ini kan sudah disebut sebagai perusak demokrasi hari ini. Jadi ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara oligarki, nah ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Bertemu kembali bersama dengan saya Nila Irdah, Tribuners, dalam program Tribun News on Focus. Tribuners, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR DPP PDI Perjuangan rencananya akan mencabut laporan terhadap Roky Gerung di Bareskrim Polri. Laporan ini diketahui terkait kasus ujaran kebencian dan juga penyebaran hoaks pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dilaporkan karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Untuk mengetahui apa alasan sebenarnya pencabutan laporan ini dilakukan, saya sudah tersambung bersama dengan tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR DPP PDIP, ada Bang Johannes Oberlin Tobing di sambungan Zoom. Bang Johannes, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Johannes? Ya, kabar baik Mbak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bang Johannes. Ini posisi sedang di Kuala Lumpur, tapi menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Terima kasih sekali Bang Johannes. Ini saya mau konfirmasi beberapa hal terkait rencana pencabutan laporan begitu ya terhadap Roky Gerung atas sebelumnya statementnya yang diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Apa sebenarnya alasan pencabutan laporan terhadap Roky Gerung ini Bang Johannes? Ya, terima kasih Mbak. Karena tapi saya cerita dulu mengenai status bahwa perkara yang tengah dilakukan di Bareskrim Mabes Polri di Bidum itu saya sudah diperiksa untuk sebagai pelapor dalam status di tingkat penyidikan. Nah, jadi saya sudah melihat bahwa laporan yang sudah kita lakukan itu tetap berjalan dengan baik. Bahkan saya sebagai pelapor sudah diperiksa, bahkan semua dari otoritas yang ada yang menyangkut masalah pelaporan itu semua juga sudah selesai diperiksa. Maka saya kira memang di saat ini Polri cukup bekerja profesional dengan baik
maka saya sudah dilaporkan itu sudah tingkat penyidikan. Rasanya kalau tidak halangan mungkin akhir-akhir bulan ini mungkin statusnya eh, peningkatan lebih dalam, mungkin menjadi status tersangka itu mungkin sudah akan terjadi ya gitu. Nah itu saya sampaikan dulu. Artinya eh, nanti dikirain ini tidak berjalan prosesnya. Nah jadi polisi sangat profesional untuk menjalankan tugasnya. Maka kemudian pertanyaannya kenapa dicabut? Karena tentu saya sebagai pelapor, jadi saya putuskan sebagai inisiatif diri pribadi saya sebagai pelapor untuk mencabut laporan itu, Mbak. Gitu. Inisiatif pribadi artinya mungkin bisa sekaligus menjadi penegasan, Bang Yohanes, ini keputusan mencabut laporan tidak ada sebelumnya pertimbangan juga dari internal PDI Perjuangan dan ini murni dilakukan oleh Bang Yohanes atas keputusan pribadi seperti itu. Ya, dari awal juga memang kan saya memang di tim hukum DPP PDI Perjuangan. Dari awal ini juga saya laporkan, itu juga tidak ada perintah, ada komando dari pimpinan. Jadi memang inisiatif juga melaporkan secara pribadi. Maka kemudian melihat situasi akhir-akhir yang belakangan ini, saya putuskan juga untuk mencabut laporan itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, ya saya punya alasan. Nah, alasan yang pertama, bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini, saya lihat sudah berubah nih. Sudah berubah. Jadi, saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Kenapa demikian? Karena saya melihat ketika ada sesuatu hal pelanggaran hukum yang salah di Mahkamah Konstitusi, ketika bagaimana anaknya Gibran itu bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi, yang jelas-jelas itu telah mencederai demokrasi, bahwa itu telah melanggar hukum, yang seharusnya tidak lolos menjadi lolos, kan gitu ya. Nah, kemudian karena ini sudah menjadi lolos, nah saya lihat Pak Presiden ini sudah tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini. Nah, cenderung patut diduga dia lebih konsen untuk memenangkan pertarungan pilpres untuk anaknya tahun depan. Nah, terus yang ya gimana, Mbak? Silahkan dilanjutkan, Bang Yohanes. Nah, jadi saya coba pertimbangkan pelan-pelan, saya coba pikir dengan jernih, cukup dengan tenang. Lama-lama saya berpikir, loh ini semua yang dibicarakan Rocky Gerung ini, saya pikir lama-lama ini jadi benar juga, saya pikir ini, ya kan? Nah, kok sesuatu hal yang harusnya di luar akal sehat saya, kenapa kok ini bisa sampai terjadi semuanya, kan? Nah, maka oleh karena dengan alasan itu, ya saya putuskan untuk mencabut laporan itu, segala bukti-bukti, segala permohonan, surat permohonan untuk meminta kepada penyidik, ini sudah saya siapkan suratnya yang segera akan kita sampaikan ke Bareskrim Mabes Polri. Oke, salah satu pertimbangannya menyoal dinamika yang terjadi sejak putusan MK dan lain sebagainya. Ini rencananya nantinya tahapan pencabutan laporan ini akan dilaksanakan kapan setelah berkas-berkasnya lengkap, Bang Yohanes? Segera minggu ini saya akan serahkan ke penyidik. Saya kira kita tidak perlu berlama-lama. Kita dengan akal sehat, kita dengan kesadaran sendiri, saya cabut laporannya. Dan melihat perkembangan situasi politik yang hari ini, saya berpikir dengan tenang bahwa akal sehat kita ini tengah dirampok hari ini dengan situasi yang ada sekarang ini. Jadi saya tidak bisa bayangkan, karena ini juga di luar akal sehat saya, kenapa kok Pak Presiden Jokowi ini sekarang jadi berubah, tidak seperti dulu lagi, kan gitu. Nah, rangkaian cerita yang ada mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, lahir anaknya menjadi calon wakil presiden, di sisi lain anaknya bisa menjadi ketua umum yang hitungan sekejap. Nah, ini saya lihat dinamika-dinamika yang sudah tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, jadi kenapa begitu? Ya tidak lain tidak bukan, ini yang dimunculkan, saya menanggap ini adalah dinasti politik yang tengah dibangun untuk kepentingan keluarga. Jadi kuat dugaan saya, ini ambisi untuk berkuasa, ya. Jadi saya pertimbangkan dengan baik,
semua yang disampaikan saudara Rocky Gerung itu saya kira itu menjadi pembenaran juga, menjadi benar juga, gitu loh alasannya. Baik, Bang Yohanes, ini untuk rencana pencabutan laporan sendiri yang berkaitan soal Rocky Gerung, apakah kemudian ada rencana untuk bisa bertemu secara langsung begitu dengan Rocky Gerung untuk berdiskusi atau dan lain sebagainya setelah pencabutan laporan dilaksanakan, Bang? Ya, saya kira perlu juga nanti untuk berdiskusi karena mungkin perlu juga kita untuk ngobrol-ngobrol terkait ya soal bagaimana situasi politik ke depan. Ya saya kira itu juga nggak ada yang salah ya untuk bisa ketemu dengan saudara Rocky Gerung ya, gitu Mbak. Baik, Bang Yohanes, ini tadi di awal Bang Yohanes sudah menegaskan bahwa ini pelaporannya juga dilakukan atas pribadi Bang Yohanes, kemudian pencabutannya juga atas keinginan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan PDI Perjuangan. Namun di kondisi saat ini baru beberapa waktu lalu kan memang PDI concern juga untuk mengkritik Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Apakah situasi ini tidak kemudian berpotensi membuat publik juga menduga bahwa apa yang dilakukan Bang Yohanes ini juga ada sangkut pautnya dengan internal PDI begitu? Bang Yohanes bagaimana untuk menanggapi statement yang mungkin menyangkut pautkan keputusan Bang Yohanes ini dengan internal PDIP, Bang? Apa yang salah dengan itu rupanya, Mbak? Ada yang salah kah? Nah, kalau Presiden Pak Jokowi ini dia juga melakukan sikap, saya kira kita juga harus menghormati sikapnya kan. Masa kalau dia bersikap seperti ini, lah terus kita punya sikap seperti ini, oh masa nggak boleh? Ya dong. Jadi ini murni saya katakan ini tidak ada urusannya dengan partai. Memang dari sejak awal saya murni pribadi yang melapor. Coba dilihat itu laporannya atas nama pribadi itu, bukan atas nama partai. Nah, maka saya memutuskan mencabut. Jadi soal dengan adanya kegaduhan politik yang sudah tidak sehat ini hari ini salah satu alasan saya untuk mengambil sikap untuk mencabut laporan itu, gitu loh. Oke. Nah, jadi jangan dituding-tuding misalnya, ini kan sudah pecah kongsi nih, ini sudah ini. Saya kira publik bisa menilai. Jadi, nah kalau misalnya Pak Jokowi memutuskan untuk membuat keputusan politik terhadap keputusan yang hari ini dia jalankan, ya kita juga punya keputusan politik juga yang harus bisa kita jalankan hari ini, gitu loh Mbak. Baik, Bang Yohanes, sedikit juga yang ingin saya perdalam adalah tadi Bang Yohanes mengatakan Presiden Jokowi yang sekarang ini sudah bukan Presiden Jokowi yang dulu lagi. Mungkin Bang Yohanes juga bisa menceritakan sosok Presiden Jokowi yang dulunya dikenal oleh Bang Yohanes ini seperti apa, sementara yang sekarang adalah yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bang Yohanes, ini adalah kepentingan pribadi untuk meloloskan sang putra menuju kursi nomor 2 di Republik ini, Bang. Ya sudah berubah saya lihat ya. Jujur, saya secara pribadi sangat mencintai beliau. Ya, dan ini memang sangat disayangkan. Kita seluruh tim yang kita punya dulu bagaimana untuk memenangkan beliau di 2014 sampai di 2019. Kita lihat semangat beliau untuk membangun bangsa dan negara itu, kita juga cukup puas dengan segala kinerja. Dan saya nggak menutup kemungkinan kalau memang dalam pekerjaan yang telah dibangun selama ini cukup baik, ya saya juga harus gentle bilang itu memang baik. Dan sejarah mencatat itu. Dan seluruh dunia internasional mengakui itu bagaimana kinerja Pak Joko Widodo membangun bangsa dan negara ini. Tetapi di masa penghujung ini, sekarang bukan kita warga negara Indonesia ini, seluruh dunia juga melihat nih, memplototi. Hari ini yang katanya Pak Jokowi ini telah bekerja keras untuk membangun, hari ini juga sudah mungkin apa disebut sekarang. Karena di beberapa berita-berita di media di internasional itu, ini sudah Pak Joko Widodo ini kan sudah disebut sebagai perusak demokrasi hari ini. Nah, jadi kenapa berubah? Ya gara alasan-alasan itu. Jadi ada begitu banyak rangkaian yang hari ini sungguh mengganggu hati pikiran kita sebagai kita orang-orang yang cerdas, ya. Bagaimana demokrasi ini betul-betul dirusak. Dan Pak Jokowi saya bilang kenapa berubah? Kalau dari awal semua media-media juga kita dipertontonkan bahwa anaknya ini belum cukup umur, ya baru 2 tahun saja, ya selalu bilang yang logis saja, kan gitu kan. Nah kalau ditanya juga ke anaknya bilang posisinya saya tunduk dan tegak lurus terhadap ketua umum. Nah jadi sebentar ngomong A, besok sudah ngomong B. Nah situasi-situasi yang tidak konsisten ini
Ya saya juga berpikir apa seperti ini model-modelnya orang-orang yang harus memimpin bangsa dan negara ini ke depan kan gitu ya. Nah maka saya alasan-alasan itu yang saya sampaikan kalau Pak Joko Widodo ini sudah tidak Pak Joko Widodo yang dulu. Dia sudah berubah. Karena kenapa berubah? Ya melihat situasi yang ada ini. Pergerakan-pergerakan yang secara masif, yang terstruktur, yang dilakukan, kita hanya melihat, kita bisa merasakan itu. Ya kan? Nah, jadi kok saya pikir kenapa kok harus melanggengkan kekuasaan dengan cara yang begitu? Kan kalau saya pribadi saya kira cukupkanlah biarlah dulu jadi wali kota. Saya pun yakin selesai dari wali kota, saya pun yakin Mas Gibran itu bisa menjadi gubernur Jawa Tengah. Ya, menjadi gubernur Jawa Tengah, nanti bisa jadi menteri, bisa jadi calon presiden. Nah, saya kira kan tidak ada yang instan terjadi kan. Jadi saya kira untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini harus butuh banyak pengalaman, harus butuh banyak komitmen dan tanggung jawab. Nah, kalau diciptakan itu dilahirkan dengan cara yang instan, nah dan kenapa juga bisa menjadi bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi yang harusnya tidak memenuhi persyaratan tapi diloloskan. Nah, itu pelanggaran hukum itu yang sampai hari ini memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Itu alasannya, Mbak. Oke, baik, Bang Yohanes. Ini kita sedikit melepaskan soal rencana pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung. Saya juga mohon izin untuk bisa mengonfirmasi beberapa hal, Bang, dan juga memintai komentar dari Bang Yohanes. Di antaranya ini kan kemarin juga kemudian menjadi sorotan adalah statement dari Bu Megawati dalam sebuah kesempatan yang juga mengatakan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi ini sudah layaknya pemerintahan di zaman Orde Baru. Apakah Bang Yohanes juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ketum PDIP ini, Bang? Ya, saya kira loh kita kan cita-cita reformasi ini apa Mbak dari dulu. Ya, zaman saya mahasiswa tahun 98 itu ya kita kan sudah bersepakat nih bahwa kita harus cita-cita reformasi itu menghilangkan kepemimpinan ABRI. Jadi TNI harus lepas dari ABRI. Maka kita harus menghilangkan kepemimpinan yang otoriter, yang oligarki. Kita harus menghilangkan yang namanya kolusi nepotisme, kan gitu kan? Ini cita-cita semangat kita reformasi. Nah, kalau sekarang yang satu anaknya jadi ketua umum partai, yang satu mantunya wali kota, nah sebentar lagi akan mau dicalonkan jadi gubernur, yang satu anaknya jadi calon wakil presiden. Ini apa namanya kalau bukan nepotisme? Kembali ke zaman dulu dong. Kembali ke zaman Orba dong. Sementara kita punya semangat cita-cita yang sama agar bahwa nepotisme, bahwa kolusi dan korupsi itu memang harus kita singkirkan, kan itu cita-cita dan semangat reformasi yang kita bangun gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Yohanes. Ini pertanyaan terakhir sekaligus menjadi closing statement dari Bang Yohanes. Apa harapan besar dari Bang Yohanes melihat dinamika politik saat ini yang memang dicederai dengan adanya putusan MK dan lain sebagainya hingga tadi disampaikan sudah mirip dengan zaman Orde Baru, Bang, silahkan. Nah, jadi harapan saya menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia kan, mari pergunakan akal sehat. Karena dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Jadi ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara oligarki, nah ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi nanti pergunakan akal sehat kita pada waktu kita nanti terjadi di 14 Februari tahun depan untuk pemilihan siapa yang pantas untuk kita pilih menjadi presiden berikutnya. Saya kira itu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Yohanes Sobarentobing. Ini adalah tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau DPP PDIP. Nanti rencananya dalam minggu ini akan diselesaikan ya Bang untuk pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung yang berlangsung di Barreskrim Polri. Bang Yohanes, terima kasih sekali atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Selamat beraktivitas kembali Bang. Ya, sama-sama Mbak. Selamat sore. Ya. Tribuners, demikian obrolan saya terkait rencana pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung di Barreskrim Polri. Nantikan obrolan lainnya hanya dalam program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
satu pihak yang melaporkan pengamat politik, Roky Gerung ke polisi akan mencabut laporannya soal dugaan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks terkait pernyataan bajingan tolol. Pelapor itu adalah perwakilan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHARDPP PDIP, Johannes Oberlin L. Tobing yang melaporkan Roky ke Bareskrim Polri pada Agustus tahun 2023 lalu. Adapun alasan Johannes hendak mencabut laporannya itu karena dia menganggap pernyataan Roky Gerung terkait Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu sudah terbukti kebenarannya. Saya putuskan untuk mencabut laporan, apa yang disampaikan saudara Roky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga. Setelah saya timbang dengan jernih, akhir-akhir ini saya melihat Presiden Jokowi sudah berubah, kata Johannes kepada wartawan, Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Johannes menilai saat ini Jokowi memimpin negara sudah tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Dia menuding cara kepemimpinan Jokowi saat ini lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga. Apalagi setelah melihat keputusan MK, terbukti Paman Usman diberhentikan dari Ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini di luar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalangkan segala cara untuk ambisi berkuasa, ungkapnya. Atas hal itu, Johannes mengaku telah mempersiapkan untuk segera mencabut laporan terhadap Roky Gerung di Bareskrim tersebut. Dalam hal ini, Johannes menegaskan keputusan pencabutan laporan ini atas inisiatif pribadi bukan partai. Bukan perintah pimpinan, saya pelapor atas nama pribadi, saya putuskan untuk mencabut. Segala persiapan permohonan surat sedang saya siapkan untuk saya serahkan kepada penyidik, jelasnya. Meski begitu, masih ada 25 laporan lainnya kepada Roky Gerung dari sejumlah polda di seluruh Indonesia yang masih diusut. Sementara itu, Tribunnews.com sudah mencoba menginformasi soal rencana pencabutan laporan tersebut ke pihak Bareskrim Polri, namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada respon soal hal tersebut. Polemik pernyataan Roky Gerung. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih ke China buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi satu ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak mikirin nasib kita. Itu baji asteris an yang tol asteris, kata Roky Gerung. Oleh sebagian warganet, ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Video lengkap pidato Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu juga diunggah di channel resmi Roky Gerung, Roky Gerung Official. Roky Gerung menyampaikan pidato itu dalam sebuah acara organisasi buruh. Berdasarkan backdrop yang terpasang, acara itu berlangsung pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini, ucapan tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri. Roky sendiri sudah diperiksa sebanyak 2 kali pada tahap penyelidikan sebagai terlapor. Dalam hal ini, Jokowi sendiri tidak mau ambil pusing dengan pernyataan pengamat politik Roky Gerung yang dinilai telah menghina dirinya. Menurut Presiden hal itu adalah permasalahan kecil, sementara ia ingin fokus bekerja saja. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini, saya lihat sudah berubah nih. Sudah berubah, jadi saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Di beberapa berita-berita di media di internasional itu, ini sudah Pak Joko Widodo ini kan sudah disebut sebagai perusak demokrasi hari ini. Jadi ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara oligarki, nah, ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini.
Bertemu kembali bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun News on Focus. Tribuners, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR DPP PDI Perjuangan rencananya akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Laporan ini diketahui terkait kasus ujaran kebencian dan juga penyebaran hoaks pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dilaporkan karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Untuk mengetahui apa alasan sebenarnya pencabutan laporan ini dilakukan, saya sudah tersambung bersama dengan tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR DPP PDIP, ada Bang Johannes Oberlin Tobing di sambungan Zoom. Bang Johannes, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Johannes? Ya, kabar baik Mbak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bang Johannes. Ini posisi sedang di Kuala Lumpur, tapi menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Terima kasih sekali Bang Johannes. Ini saya mau konfirmasi beberapa hal terkait rencana pencabutan laporan begitu ya terhadap Rocky Gerung atas sebelumnya statementnya yang diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Apa sebenarnya alasan pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung ini Bang Johannes? Ya, terima kasih Mbak. Karena tapi saya cerita dulu mengenai status bahwa perkara yang tengah dilakukan di Bareskrim Mabes Polri di Bidum itu saya sudah diperiksa untuk sebagai pelapor dalam status di tingkat penyidikan. Nah, jadi saya sudah melihat bahwa laporan yang sudah kita lakukan itu tetap berjalan dengan baik. Bahkan saya sebagai pelapor sudah diperiksa, bahkan semua dari otoritas yang ada yang menyangkut masalah pelaporan itu semua juga sudah selesai diperiksa. Maka saya kira memang di saat ini Polri cukup bekerja profesional dengan baik. Maka saya sudah dilaporkan itu sudah tingkat penyidikan. Rasanya kalau tidak halangan mungkin akhir-akhir bulan ini mungkin statusnya peningkatan lebih dalam, mungkin menjadi status tersangka itu mungkin sudah akan terjadi ya gitu. Nah itu perlu saya sampaikan dulu. Artinya nanti dikirain ini tidak berjalan prosesnya. Nah jadi polisi sangat profesional untuk menjalankan tugasnya. Maka kemudian pertanyaannya kenapa dicabut? Karena tentu saya sebagai pelapor, jadi saya putuskan sebagai inisiatif diri pribadi saya sebagai pelapor untuk mencabut laporan itu, Mbak, gitu. Inisiatif pribadi artinya mungkin bisa sekaligus menjadi penegasan, Bang Johannes, ini keputusan mencabut laporan tidak ada sebelumnya pertimbangan juga dari internal PDI Perjuangan dan ini murni dilakukan oleh Bang Johannes atas keputusan pribadi seperti itu? Ya, dari awal juga memang kan saya memang di tim hukum DPP PDI Perjuangan. Dari awal ini juga saya laporkan, itu juga tidak ada perintah, ada komando dari pimpinan. Jadi memang inisiatif juga melaporkan secara pribadi. Maka kemudian melihat situasi akhir-akhir yang belakangan ini, saya putuskan juga untuk mencabut laporan itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, ya saya punya alasan. Nah, alasan yang pertama, bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini, saya lihat sudah berubah nih. Sudah berubah. Jadi saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Kenapa demikian? Karena saya melihat ketika ada sesuatu hal pelanggaran hukum yang salah di Mahkamah Konstitusi, ketika bagaimana anaknya Gibran itu bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas-jelas itu telah mencederai demokrasi, bahwa itu telah melanggar hukum, yang seharusnya tidak lolos menjadi lolos, kan gitu ya. Nah, kemudian, karena ini sudah menjadi lolos, nah saya lihat Pak Presiden ini sudah tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini. Nah, cenderung patut diduga dia lebih konsen untuk memenangkan pertarungan pilpres untuk anaknya tahun depan. Nah, terus ya gimana Mbak? Silahkan dilanjutkan Bang Johannes. Nah, jadi
saya coba pertimbangkan pelan-pelan, saya coba pikir dengan jernih, cukup dengan tenang. Lama-lama saya berpikir, loh ini semua yang dibicarakan Rocky Gerung ini, saya pikir lama-lama ini jadi benar juga, saya pikir ini, ya kan? Nah, kok sesuatu hal yang harusnya di luar akal sehat saya, kenapa kok ini bisa sampai terjadi semuanya kan? Nah, maka oleh karena dengan alasan itu, ya saya putuskan untuk mencabut laporan itu. Segala bukti-bukti segala permohonan, surat permohonan untuk meminta kepada penyidik ini sudah saya siapkan suratnya yang segera akan kita sampaikan ke Baris Krim Mabes Polri. Oke, salah satu pertimbangannya menyoal dinamika yang terjadi sejak putusan MK dan lain sebagainya. Ini rencananya nantinya tahapan pencabutan laporan ini akan dilaksanakan kapan setelah berkas-berkasnya lengkap, Bang Yohanes? Segera minggu ini saya akan serahkan ke penyidik. Saya kira kita tidak perlu berlama-lama. Kita dengan akal sehat, kita dengan kesadaran sendiri, saya cabut laporannya. Dan melihat perkembangan situasi politik yang hari ini, saya berpikir dengan tenang bahwa akal sehat kita ini tengah dirampok hari ini dengan situasi yang ada sekarang ini. Jadi saya tidak bisa bayangkan, karena ini juga di luar akal sehat saya, kenapa kok Pak Presiden Jokowi ini sekarang jadi berubah, tidak seperti dulu lagi, kan gitu. Nah, rangkaian cerita yang ada, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, lahir anaknya menjadi calon wakil presiden, di sisi lain anaknya bisa menjadi ketua umum yang hitungan sekejap. Nah, ini saya lihat dinamika-dinamika yang sudah tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, jadi kenapa begitu? Ya tidak lain tidak bukan, ini yang dimunculkan, saya menanggap ini adalah dinasti politik yang tengah dibangun untuk kepentingan keluarga. Jadi kuat dugaan saya, ini ambisi untuk berkuasa, ya. Jadi saya pertimbangkan dengan baik. Semua yang disampaikan Saudara Rocky Gerung itu saya kira itu menjadi pembenaran juga, menjadi benar juga, gitu loh alasannya. Baik, Bang Yohanes, ini untuk rencana pencabutan laporan sendiri yang berkaitan soal Rocky Gerung, apakah kemudian ada rencana untuk bisa bertemu secara langsung begitu dengan Rocky Gerung untuk berdiskusi atau dan lain sebagainya setelah pencabutan laporan dilaksanakan, Bang? Ya, saya kira perlu juga nanti untuk berdiskusi, karena mungkin perlu juga kita untuk ngobrol-ngobrol terkait ya soal bagaimana situasi politik ke depan. Ya saya kira itu juga nggak ada yang salah ya untuk bisa ketemu dengan Saudara Rocky Gerung ya, gitu Mbak. Baik, Bang Yohanes, ini tadi di awal Bang Yohanes sudah menegaskan bahwa ini pelaporannya juga dilakukan atas pribadi Bang Yohanes, kemudian pencabutannya juga atas keinginan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan PDI Perjuangan. Namun di kondisi saat ini baru beberapa waktu lalu kan memang PDI concern juga untuk mengkritik Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Apakah situasi ini tidak kemudian berpotensi membuat publik juga menduga bahwa apa yang dilakukan Bang Yohanes ini juga ada sangkut pautnya dengan internal PDI begitu? Bang Yohanes bagaimana untuk menanggapi statement yang mungkin menyangkut pautkan keputusan Bang Yohanes ini dengan internal PDIP, Bang? Apa yang salah dengan itu rupanya, Mbak? Ada yang salahkah? Nah, kalau Presiden Pak Jokowi ini dia juga melakukan sikap, saya kira kita juga harus menghormati sikapnya kan. Masa kalau dia bersikap seperti ini, lah terus kita punya sikap seperti ini, oh masa nggak boleh? Ya dong. Jadi ini murni saya katakan ini tidak ada urusannya dengan partai. Memang dari sejak awal saya murni pribadi yang melapor. Coba dilihat itu laporannya atas nama pribadi itu, bukan atas nama partai. Nah, maka saya memutuskan mencabut. Jadi soal dengan adanya kegaduhan politik yang sudah tidak sehat ini hari ini salah satu alasan saya untuk mengambil sikap untuk mencabut laporan itu, gitu loh. Oke. Nah, jadi jangan dituding-tuding misalnya, ini kan sudah pecah kongsi nih, ini sudah ini. Saya kira publik bisa menilai. Jadi, nah kalau misalnya Pak Jokowi memutuskan untuk membuat keputusan politik terhadap keputusan yang hari ini dia jalankan, ya kita juga punya keputusan politik juga yang harus bisa kita jalankan hari ini, gitu loh Mbak.
Baik, Bang Yohanes, sedikit juga yang ingin saya perdalam adalah tadi Bang Yohanes mengatakan Presiden Jokowi yang sekarang ini sudah bukan Presiden Jokowi yang dulu lagi. Mungkin Bang Yohanes juga bisa menceritakan sosok Presiden Jokowi yang dulunya dikenal oleh Bang Yohanes ini seperti apa, sementara yang sekarang adalah yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bang Yohanes, ini adalah kepentingan pribadi untuk meloloskan sang putra menuju kursi nomor 2 di Republik ini, Bang. Ya, ya sudah berubah saya lihat ya. Jujur, saya secara pribadi sangat mencintai beliau. Ya, dan ini memang sangat disayangkan kita seluruh seluruh tim yang kita punya dulu bagaimana untuk memenangkan beliau di 2014 sampai di 2019. Kita lihat semangat beliau untuk membangun bangsa dan negara itu, kita juga cukup puas dengan segala kinerja, dan saya nggak menutup kemungkinan kalau memang dalam pekerjaan yang telah dibangun selama ini cukup baik, ya saya juga harus gentle bilang itu memang baik. Dan sejarah mencatat itu. Dan seluruh dunia internasional mengakui itu bagaimana kinerja Pak Joko Widodo membangun bangsa dan negara ini. Tetapi di masa penghujung ini, sekarang bukan kita warga negara Indonesia ini, seluruh dunia juga melihat nih, memplototi. Hari ini yang katanya Pak Jokowi ini telah bekerja keras untuk membangun, hari ini juga sudah mungkin apa disebut sekarang, karena di beberapa berita-berita di media di internasional itu, ini sudah Pak Joko Widodo ini kan sudah disebut sebagai perusak demokrasi hari ini. Nah, jadi kenapa berubah? Ya gara alasan-alasan itu. Jadi ada begitu banyak rangkaian yang hari ini sungguh mengganggu hati pikiran kita sebagai kita orang-orang yang cerdas, ya. Bagaimana demokrasi ini betul-betul dirusak. Dan Pak Jokowi saya bilang kenapa berubah? Kalau dari awal semua media-media juga kita dipertontonkan bahwa anaknya ini belum cukup umur, ya, baru 2 tahun saja, ya, selalu bilang yang logis saja, kan gitu kan. Nah, kalau ditanya juga ke anaknya, bilang posisinya saya tunduk dan tegak lurus terhadap ketua umum. Nah, jadi sebentar ngomong A, besok sudah ngomong B. Nah, situasi-situasi yang tidak konsisten ini, ya saya juga berpikir apa seperti ini model-modelnya orang-orang yang harus memimpin bangsa dan negara ini ke depan, kan gitu ya. Nah, maka saya alasan-alasan itu yang saya sampaikan kalau Pak Joko Widodo ini sudah tidak Pak Joko Widodo yang dulu. Dia sudah berubah, karena kenapa berubah? Ya melihat situasi yang ada ini. Pergerakan-pergerakan yang secara masif, yang terstruktur, yang dilakukan, kita hanya melihat, kita bisa merasakan itu. Ya kan? Nah, jadi kok saya pikir kenapa kok harus melanggengkan kekuasaan dengan cara yang begitu? Kan kalau saya pribadi saya kira cukupkan setelah biarlah dulu jadi wali kota. Saya pun yakin selesai dari wali kota, saya pun yakin Mas Gibran itu bisa menjadi gubernur Jawa Tengah. Ya, menjadi gubernur Jawa Tengah, nanti bisa jadi menteri, bisa jadi calon presiden. Nah, saya kira kan tidak ada yang instan terjadi kan. Jadi saya kira untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini harus butuh banyak pengalaman, harus butuh banyak komitmen dan tanggung jawab. Nah, kalau diciptakan itu dilahirkan dengan cara yang instan, nah, dan kenapa juga bisa menjadi bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi yang harusnya tidak memenuhi persyaratan tapi diloloskan. Nah, itu pelanggaran hukum itu yang sampai hari ini memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Itu alasannya, Mbak. Oke, baik, Bang Yohanes. Ini kita sedikit melepaskan soal rencana pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung. Saya juga mohon izin untuk bisa mengonfirmasi beberapa hal, Bang, dan juga memintai komentar dari Bang Yohanes. Di antaranya ini kan kemarin juga kemudian menjadi sorotan adalah statement dari Bu Megawati dalam sebuah kesempatan yang juga mengatakan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi ini sudah layaknya pemerintahan di zaman Orde Baru. Apakah Bang Yohanes juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ketum PDIP ini, Bang? Ya, saya kira kita kan cita-cita reformasi ini apa, Mbak, dari dulu. Ya, zaman saya mahasiswa tahun 98 itu, ya kita kan sudah bersepakat nih bahwa kita harus cita-cita reformasi itu menghilangkan kepemimpinan ABRI. Jadi TNI Polri TNI harus lepas dari ABRI. Maka kita harus menghilangkan kepemimpinan yang otoriter, yang oligarki. Kita harus menghilangkan yang namanya kolusi nepotisme, kan gitu kan? Ini cita-cita semangat kita reformasi. Nah, kalau sekarang
yang satu anaknya jadi ketua umum partai, yang satu mantunya wali kota. Nah, sebentar lagi akan mau dicalonkan jadi gubernur, yang satu anaknya jadi calon wakil presiden. Ini apa namanya kalau bukan nepotisme? Kembali ke zaman dulu dong. Kembali ke zaman Orba dong. Sementara kita punya semangat cita-cita yang sama agar bahwa nepotisme, bahwa kolusi dan korupsi itu memang harus kita singkirkan, kan itu cita-cita dan semangat reformasi yang kita bangun gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Bang Yohanes. Ini pertanyaan terakhir sekaligus menjadi closing statement dari Bang Yohanes. Apa harapan besar dari Bang Yohanes melihat dinamika politik saat ini yang memang dicederai dengan adanya putusan MK dan lain sebagainya, hingga tadi disampaikan sudah mirip dengan zaman Orde Baru, Bang? Silahkan. Nah, jadi harapan saya menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia kan, mari pergunakan akal sehat. Karena dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Jadi ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara oligarki, nah ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi nanti pergunakan akal sehat kita pada waktu kita nanti terjadi di 14 Februari tahun depan untuk pemilihan siapa yang pantas untuk kita pilih menjadi presiden berikutnya. Saya kira itu dari saya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Yohanes Obarin Tobing. Ini adalah tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau DPP PDIP. Nanti rencananya dalam minggu ini akan diselesaikan ya Bang untuk pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung yang berlangsung di Barreskrim Polri. Bang Yohanes, terima kasih sekali atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Ya, sama-sama Mbak. Selamat sore. Ya. Tribuners, demikian obrolan saya terkait rencana pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung di Barreskrim Polri. Nantikan obrolan lainnya hanya dalam program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salah satu pihak yang melaporkan pengamat politik, Rocky Gerung, ke polisi akan mencabut laporannya soal dugaan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks terkait pernyataan bajingan tolol. Pelapor itu adalah perwakilan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHA-RDPP PDIP, Johannes Oberlin L. Tobing, yang melaporkan Rocky ke Barreskrim Polri pada Agustus tahun 2023 lalu. Adapun alasan Yohanes hendak mencabut laporannya itu karena dia menganggap pernyataan Rocky Gerung terkait Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu sudah terbukti kebenarannya. Saya putuskan untuk mencabut laporan. Apa yang disampaikan saudara Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga. Setelah saya timbang dengan jernih, akhir-akhir ini saya melihat Presiden Jokowi sudah berubah, kata Yohanes kepada wartawan, Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Yohanes menilai saat ini Jokowi memimpin negara sudah tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Dia menuding cara kepemimpinan Jokowi saat ini lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga. Apalagi setelah melihat keputusan MK, terbukti Paman Usman diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini di luar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalangkan segala cara untuk ambisi berkuasa, ungkapnya. Atas hal itu, Yohanes mengaku telah mempersiapkan untuk segera mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Barreskrim tersebut. Dalam hal ini, Yohanes menegaskan keputusan pencabutan laporan ini atas inisiatif pribadi bukan partai. Bukan perintah pimpinan, saya pelapor atas nama pribadi, saya putuskan untuk mencabut. Segala persiapan permohonan surat sedang saya siapkan untuk saya serahkan kepada penyidik, jelasnya. Meski begitu, masih ada 25 laporan lainnya kepada Rocky Gerung dari sejumlah polda di seluruh Indonesia yang masih diusut. Sementara itu, Tribunnews.com sudah mencoba menginformasi soal rencana pencabutan laporan tersebut ke pihak Barreskrim Polri, namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada respon soal hal tersebut. Polemik pernyataan Rocky Gerung. Adapun Rocky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi.
Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih ke China buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak mikirin nasib kita. Itu baji asteris an yang tol asteris, kata Rocky Gerung. Oleh sebagian warganet, ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Video lengkap pidato Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu juga diunggah di channel resmi Rocky Gerung Official. Rocky Gerung menyampaikan pidato itu dalam sebuah acara organisasi buruh. Berdasarkan backdrop yang terpasang, acara itu berlangsung pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023 di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini, ucapan tersebut dilaporkan ke Bareskrim Polri. Rocky sendiri sudah diperiksa sebanyak 2 kali pada tahap penyelidikan sebagai terlapor. Dalam hal ini, Jokowi sendiri tidak mau ambil pusing dengan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang dinilai telah menghina dirinya. Menurut Presiden hal itu adalah permasalahan kecil, sementara ia ingin fokus bekerja saja. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2000. Bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini saya lihat sudah berubah nih. Sudah berubah, jadi saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Di beberapa berita-berita di media di internasional itu, ini sudah Pak Joko Widodo ini kan sudah disebut sebagai perusak demokrasi hari ini. Jadi ketika sesuatu yang dibangun dengan politik dinasti, dengan cara-cara oligarki, nah, ini mencederai semangat reformasi. Ini juga mencederai semangat kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Bertemu kembali bersama dengan saya Nila Irda, Tribuners, dalam program Tribun News on Focus. Tribuners, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR DPP PDI Perjuangan rencananya akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Laporan ini diketahui terkait kasus ujaran kebencian dan juga penyebaran hoaks pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dilaporkan karena dianggap telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Untuk mengetahui apa alasan sebenarnya pencabutan laporan ini dilakukan, saya sudah tersambung bersama dengan tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHR DPP PDIP, ada Bang Johannes Oberlin Tobing di sambungan Zoom. Bang Johannes, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar Bang Johannes? Ya, kabar baik Mbak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bang Johannes. Ini posisi sedang di Kuala Lumpur, tapi menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Terima kasih sekali Bang Johannes. Ini saya mau konfirmasi beberapa hal terkait rencana pencabutan laporan begitu ya terhadap Rocky Gerung atas sebelumnya statementnya yang diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Apa sebenarnya alasan pencabutan laporan terhadap Rocky Gerung ini Bang Johannes? Ya, terima kasih Mbak. Karena, tapi saya cerita dulu mengenai status bahwa perkara yang tengah dilakukan di Bareskrim Mabes Polri di Bidum itu saya sudah diperiksa untuk sebagai pelapor dalam status di tingkat penyidikan. Nah, jadi saya sudah melihat bahwa laporan yang sudah kita lakukan itu tetap berjalan dengan baik. Bahkan saya sebagai pelapor sudah diperiksa, bahkan semua dari otoritas yang ada yang menyangkut masalah pelaporan itu semua juga sudah selesai diperiksa. Maka saya kira memang di saat ini Polri cukup bekerja profesional dengan baik. Maka saya sudah dilaporkan itu sudah tingkat penyidikan. Rasanya kalau tidak halangan mungkin akhir-akhir bulan ini mungkin statusnya peningkatan lebih dalam, mungkin menjadi status tersangka itu mungkin sudah akan terjadi ya gitu.
Nah, itu saya sampaikan dulu. Artinya nanti dikirain ini tidak berjalan prosesnya. Nah, jadi polisi sangat profesional untuk menjalankan tugasnya. Maka kemudian pertanyaannya kenapa dicabut? Karena tentu saya sebagai pelapor, jadi saya putuskan sebagai inisiatif diri pribadi saya sebagai pelapor untuk mencabut laporan itu, Mbak. Gitu. Inisiatif pribadi artinya mungkin bisa sekaligus menjadi penegasan Bang Yohanes, ini keputusan mencabut laporan tidak ada sebelumnya pertimbangan juga dari internal PDI Perjuangan dan ini murni dilakukan oleh Bang Yohanes atas keputusan pribadi seperti itu. Ya, dari awal juga memang kan saya memang di tim hukum DPP PDI Perjuangan. Dari awal ini juga saya laporkan, itu juga tidak ada perintah, ada komando dari pimpinan. Jadi memang inisiatif juga melaporkan secara pribadi. Maka kemudian melihat situasi akhir-akhir yang belakangan ini, saya putuskan juga untuk mencabut laporan itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, ya saya punya alasan. Nah, alasan yang pertama, bahwa saya lihat akhir-akhir ini, Pak Presiden Joko Widodo ini, saya lihat sudah berubah nih. Sudah berubah. Jadi saya lihat akhir-akhir ini di masa penghujung masa jabatannya ini, saya kira dia tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini dengan baik, mengurus rakyat ini dengan baik. Kenapa demikian? Karena saya melihat ketika ada sesuatu hal pelanggaran hukum yang salah di Mahkamah Konstitusi, ketika bagaimana anaknya Gibran itu bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas-jelas itu telah mencederai demokrasi, bahwa itu telah melanggar hukum, yang seharusnya tidak lolos menjadi lolos, kan gitu ya. Nah, kemudian karena ini sudah menjadi lolos, nah saya lihat Pak Presiden ini sudah tidak konsen lagi untuk mengurus negara ini. Nah, cenderung patut diduga dia lebih konsen untuk memenangkan pertarungan pilpres untuk anaknya tahun depan. Nah, terus ya gimana, Mbak? Silahkan dilanjutkan, Bang Yohanes. Nah, jadi saya coba pertimbangkan pelan-pelan, saya coba pikir dengan jernih, cukup dengan tenang. Lama-lama saya berpikir, loh ini semua yang dibicarakan Rocky Gerung ini, saya pikir lama-lama ini jadi benar juga, saya pikir ini, ya kan? Nah, kok sesuatu hal yang harusnya di luar akal sehat saya, kenapa kok ini bisa sampai terjadi semuanya, kan? Nah, maka oleh karena dengan alasan itu, ya saya putuskan untuk mencabut laporan itu. Segala bukti-bukti segala permohonan, surat permohonan untuk meminta kepada penyidik ini sudah saya siapkan suratnya yang segera akan kita sampaikan ke Bareskrim Mabes Polri. Oke, salah satu pertimbangannya menyoal dinamika yang terjadi sejak putusan MK dan lain sebagainya. Ini rencananya nantinya tahapan pencabutan laporan ini akan dilaksanakan kapan setelah berkas-berkasnya lengkap, Bang Yohanes? Segera minggu ini saya akan serahkan ke penyidik. Saya kira kita tidak perlu berlama-lama. Kita dengan akal sehat, kita dengan kesadaran sendiri, saya cabut laporannya. Dan melihat perkembangan situasi politik yang hari ini, saya berpikir dengan tenang bahwa akal sehat kita ini tengah dirampok hari ini dengan situasi yang ada sekarang ini. Jadi saya tidak bisa bayangkan, karena ini juga di luar akal sehat saya, kenapa kok Pak Presiden Jokowi ini sekarang jadi berubah, tidak seperti dulu lagi, kan gitu. Nah, rangkaian cerita yang ada mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi, lahir anaknya menjadi calon wakil presiden, di sisi lain anaknya bisa menjadi ketua umum yang hitungan sekejap. Nah, ini saya lihat dinamika-dinamika yang sudah tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, jadi kenapa begitu? Ya tidak lain tidak bukan, ini yang dimunculkan, saya menganggap ini adalah dinasti politik yang tengah dibangun untuk kepentingan keluarga. Jadi buat dugaan saya, ini ambisi untuk berkuasa, ya. Jadi saya pertimbangkan dengan baik. Semua yang disampaikan Saudara Rocky Gerung itu saya kira itu menjadi pembenaran juga, menjadi benar juga, gitu loh alasannya.
Baik, Bang Yohanes, ini untuk rencana pencabutan laporan sendiri yang berkaitan soal Rocky Gerung, apakah kemudian ada rencana untuk bisa bertemu secara langsung begitu dengan Rocky Gerung untuk berdiskusi atau dan lain sebagainya setelah pencabutan laporan dilaksanakan, Bang? Ya, saya kira perlu juga nanti untuk berdiskusi karena mungkin perlu juga kita untuk ngobrol-ngobrol terkait ya soal bagaimana situasi politik ke depan. Ya saya kira itu juga nggak ada yang salah ya untuk bisa ketemu dengan saudara Rocky Gerung ya, gitu Mbak. Baik, Bang Yohanes, ini tadi di awal Bang Yohanes sudah menegaskan bahwa ini pelaporannya juga dilakukan atas pribadi Bang Yohanes, kemudian pencabutannya juga atas keinginan pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan PDI Perjuangan. Namun di kondisi saat ini baru beberapa waktu lalu kan memang PDI concern juga untuk mengkritik Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Apakah situasi ini tidak kemudian berpotensi membuat publik juga menduga bahwa apa yang dilakukan Bang Yohanes ini juga ada sangkut pautnya dengan internal PDI begitu? Bang Yohanes bagaimana untuk menanggapi statement yang mungkin menyangkut pautkan keputusan Bang Yohanes ini dengan internal PDIP, Bang? Apa yang salah dengan itu rupanya, Mbak? Ada yang salah kah? Nah, kalau Presiden Pak Jokowi ini dia juga melakukan sikap, saya kira kita juga harus menghormati sikapnya kan. Masa kalau dia bersikap seperti ini, lah terus kita punya sikap seperti ini, oh masa nggak boleh? Ya dong. Jadi ini murni saya katakan ini tidak ada urusannya dengan partai. Memang dari sejak awal saya murni pribadi yang melapor. Coba dilihat itu laporannya atas nama pribadi itu, bukan atas nama partai. Nah, maka saya memutuskan mencabut. Jadi soal dengan adanya kegaduhan politik yang sudah tidak sehat ini hari ini salah satu alasan saya untuk mengambil sikap untuk mencabut laporan itu, gitu loh. Oke. Nah, jadi jangan dituding-tuding misalnya, ini kan sudah pecah kongsi nih, ini sudah ini. Saya kira publik bisa menilai. Jadi, nah kalau misalnya Pak Jokowi memutuskan untuk membuat keputusan politik terhadap keputusan yang hari ini dia jalankan, ya kita juga punya keputusan politik juga yang harus bisa kita jalankan hari ini, gitu loh Mbak.